Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama GoPrivat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mengenai pertidaksamaan bentuk akar. Kemarin kita telah membahas mengenai pertidaksamaan bentuk akar. Ada beberapa soal yang kita bahas. Di sini ada juga 4 soal yang akan kita bahas. Jadi bagi teman-teman yang belum pelajari pada video sebelumnya, silahkan dicek untuk dipelajari agar bisa memahami bentuk-bentuk soal yang berbeda seperti itu. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar bisa memahami dengan baik. Lanjut aja ke pembahasannya. Ya, di sini merupakan penjelasan kembali, saya ulang ya. Di sini udah dijelaskan pada video pertama, jadi silakan disimak atau ditonton lagi video pertamanya bagi yang belum. Ya, kalau ada bentuk seperti ini yang di bawah akar selalu besar sama dengan 0 gitu. Pokoknya kayak gini. Ada fx dengan gx, maka fx-nya besar dengan 0, gx juga besar dengan 0. Baru yang kedua dan selanjutnya itu kiri kanan kita kuadratkan seperti ini ya. Yang ini kiri kanan kita kuadratkan juga, akar fx kita kuadratkan, kemudian akar gx juga kita kuadratkan seperti ini. Oke. Untuk lebih jelasnya boleh dibuka pada video pertamanya. Kita lanjut pada pembahasan soalnya. Yang pertama, di sini ada dua buah akar, yaitu akar x kurang 5 dengan akar 2x tambah 1. Berarti kita ambil dulu. Ini efeknya berarti x kurang 5 kita bikin besar sama dengan 0. Berarti x besar sama dengan 0 ditambah 5, berarti 5 gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita ambil lagi gx-nya, yaitu 2x plus 1 besar sama dengan 0. Berarti 2x plus besar sama 1 pindah ruas, jadinya 0 kurang 1 berarti min 1. Berarti x besar sama dengan min 1 per 2. Seperti ini. Setelah yang bentuk akar telah kita cari nilainya untuk besar sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya yaitu kiri kanan kita kuadratkan. Berarti jadinya akar x kurang 5 kita kuadratkan, kemudian kecil dari akar 2x plus 1 kita kuadratkan. Jadi kiri kanan kita kuadratkan. Konsep keadilan gitu ya. Harus adil. Kiri kanan harus dikuadratkan. Kemudian di sini kita kuadratkan maka akarnya hilang. Maka di sini tinggal x kurang 5, di kanannya tinggal 2x plus 1. Kemudian setelah ini karena dia nggak ada punya nilai x kuadrat gitu ya, maka yang memiliki x pindah ruas ke kiri, yang tidak memiliki x pindah ruas ke kanan, maka jadinya x kurang 2x ya. Nah, kemudian min 5 pindah ruas ke kanan jadinya kecil 1, min 5 pindah ruas jadinya plus 5. X kurang 2x yaitu min x, kecil sama dengan 1 tambah 5 yaitu 6. Ingat ya, kalau pembaginya atau pengali, kalau x di sini koesiennya bentuk negatif, maka kalau kita kali atau kita bagikan ke sebelah kanannya, maka yang kecil jadi besar, kemudian besar jadi kecil gitu ya. Nah, maka di sini kan besar nih, kecil ya, maka jadinya x sama-sama bagi negatif, maka tanda kecil sama ini menjadi besar sama dengan min 6. Seperti ini. Oke, udah selesai semua bentuk-bentuk syaratnya. Tinggal kita bikin kesimpulannya dalam garis bilangan. Kita tulis semua yang memiliki nilai x-nya, yaitu dari yang terkecil, yaitu ada min 6. Tanda titik penuh ya, karena dia menggunakan tanda besar sama, maka titik penuh. Kemudian ada min setengah. Min setengah. Kemudian ada 5. Oke. Ada 5. Oke, di sini kita lihat min 6 tandanya besar. Kalau besar arahnya ke kanan gitu ya. Arahnya ke kanan. Kemudian ada lagi min setengah. Min setengah itu besar juga. Kalau besar arahnya ke kanan juga. Ke kanan. Kemudian x besar 5. Berarti 5 ini tandanya besar juga, ke kanan juga. Berarti kalau ada yang tandanya sama-sama kanan, maka ambil yang paling kanan. Himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah, jadi simpel saja ya. Ambil yang paling kanan, berarti x arah ke kanan berarti tandanya besar. Karena bulatnya penuh, berarti besar sama.
5. Oke, selesai. Selesai, kita lanjut pada soal yang kedua. Soal kedua, sama tadi ya. Nah, kita ambil yang di bawah akar dulu, yaitu ada 8x plus 3. Kita bikin besar sama dengan 0. Kemudian 8x besar sama dengan 3 pindah ruas, jadi min 3 ya. 0 dikurang 3, min 3. Oke. X besar sama dengan min 3 per 8. Oke, kita lanjut dengan keduanya. 5x plus 6 besar sama dengan 0. Kemudian 5x besar sama 6 min ruas, jadinya min 6. Kemudian x besar sama min 6 per 5. Gitu ya. Min 6 per 5. Sudah dapat. Kemudian ambil kiri kanan. Kita kuadratkan. Berarti akar 8x plus 3 besar sama dengan akar 5x plus 6, kita kuadratkan. Nah, kiri juga kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, yang punya akar, hilang akarnya. Jadi, 5x plus 3 besar sama dengan, ini akarnya hilang juga, tinggal 5x plus 6. Seperti tadi, kita kelompokkan x sama-sama x, yang tidak punya x sama-sama tidak punya x, atau konstanta ya. Berarti 8x, 5 pindah ruas ke kiri, jadinya 5 kurang 5x besar sama 3 pindah ruas ke kanan. Berarti jadinya 6. 6 kan plus nggak perlu ditulis di depannya. 3 pindah ruas jadinya min 3. Oke. 8x kurang 5x, jadinya 3x besar sama dengan 6 kurang 3, yaitu 3. X besar sama dengan 3 per 3. X besar sama dengan 1. Oke, udah dapat seperti ini. Tinggal kita cek lagi di garis bilangannya. Kita tulis dari yang terkecil. Yang terkecil yaitu ada min 6 per 5. Ya. Min 6 per 5, tandanya besar sama yaitu min 6 per 5. Oke. Kemudian ada min 3 per 5, 8. Oke, min 3 per 8. Kemudian 1. Oke. 1. Lihat. Tandanya sama-sama besar ya. Berarti min 6 per 5 besar, berarti arahnya ke kanan. Min 3 per 8 besar juga, berarti arahnya ke kanan juga. 1 arahnya juga ke kanan. Jadi sama-sama kanan, ambil yang paling kanan. Gitu ya. Yang paling kanan, maka HP-nya adalah X besar sama dengan 1. Oke, selesai. Oke, seperti biasa kalau ada yang mau tanyakan atau request per materi lain atau soal yang lain, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Di sini kita punya akar yang pertama yaitu x kuadrat dikurang 4x. Kita menggunakan besar sama dengan 0. Karena di sini persamaan kuadrat sama-sama memiliki x, maka kita keluarkan x-nya. Maka di sini x kuadrat tinggal x. X-nya habis tinggal 4. Gitu ya. Besar sama dengan 0. Kemudian setelah bentuk seperti ini, kita ambil pisahkan x. Ini kalau sendiri aja berarti sama dengan 0. Atau x kurang 4 sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan 0 ditambah dengan 4. Berarti x tambah 4. Oke. Bentuk ini, maka kalau persamaan kuadrat, kita perlu menggunakan titik uji. Di sini 0, di sini 4. Tandanya titik penuh ya. Oke. Di sini misalkan, kita misalkan x-nya nggak bisa dengan 0. Karena di sini udah ada 0. Kita misalkan dengan 1 aja ya. 1 kan berada di tengah-tengah ini. Berarti x sama dengan 1. Maka jadinya 1 dikali, kita substitusikan ke dalam ini. 1 dikali dengan 1 kurang 4. Berarti jadinya 1 kali, ini 1 kurang 4 yaitu min 3. Min 3 kali 1 yaitu min 3. Berarti hasilnya min. Berarti x min 1 kan x-nya 1 di sini, di tengah ini daerahnya. Yaitu hasilnya min. Di sini plus. Maka yang kita ambil yaitu yang plus. Berarti 4 arahnya ke kanan, 0 arahnya ke kiri. Gitu ya. Yang besar dari 0. Besar dari 0 kan plus. Oke, setelah itu kita ambil lagi bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua yaitu x plus 4
besar 14 ya. 14 besar sama dengan 0. Berarti X besar sama 0 dikurang 14 ya. 14 pindah ruas ke kanan jadinya min 14. Oke. Selesai. Untuk akarnya selesai semua, maka kiri kanan kita kuadratkan. Berarti jadinya akar X kuadrat dikurang 4X dikuadratkan kecil dari X plus 14 dikuadratkan. Oke, kalau kita sama-sama kuadratkan, maka akarnya hilang. Tinggalnya X kuadrat kurang 4X kecil dari akarnya dihilangkan X plus 14. Maka karena di sini punya X kuadrat, maka kita pindah semuanya ke kiri. Berarti jadinya X kuadrat dikurang 4X, X pindah ruas jadinya min X, 14 pindah ruas jadinya 14. Tandanya berubah. Kecil dari 0. Berarti di sini jadinya X kuadrat min 4X kurang X, yaitu min 5X kurang 14 kecil dari 0. Kemudian kita faktorkan kecil dari 0. Kalau kita kali hasilnya min 14, kalau kita tambah hasilnya min 5, maka yaitu min 7 kali plus 2. Maka jadinya adalah X kurang 7 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 7 pindah ruas jadi 7. Kemudian X sama dengan 2 pindah ruas min 2. Berarti 0 kurang min 2 sama dengan min 2. Kurang 2, ya min 2. Setelah itu, pakai titik uji. Oke, karena kecil saja, berarti kita menggunakan tanda titik kosong. Ada min 2, ada 7. Yang ini bisa kita misalkan X-nya dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Maka jadinya kita substitusikan ke dalam yang ini, X kurang 7 kali X tambah 2. Maka jadinya adalah 0 dikurang 7 dikali dengan 0 plus 2. 0 kurang 7 yaitu min 7. Kemudian 0 plus 2, 2. Min 7 kali 2 yaitu min 14. Nah, berarti 0 kan posisinya di tengah ini. Nilainya min. Di sini plus, di sini plus. Kita lihat syaratnya yaitu kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 yang negatif, berarti yang ini negatif, min 7 gitu ya. Berarti 2 arahnya ke kanan, kalau 7 arahnya ke kiri gitu. Setelah dapat semuanya seperti ini, seperti biasa kita lanjut pada kesimpulannya dengan menggunakan garis bilangannya. Kita tulis semua bilangan di sini, nilai X-nya yaitu ada min 2, kemudian ada 0, kemudian ada 4, kemudian ada 7. Oke, ada 7. Setelah bentuk seperti ini, tinggal lihat 0 arahnya ke kiri. Oke, min 2 arahnya ke kanan. Ke kanan, berarti bertemu ya. Bertemu min 2 dengan 0. Kemudian kita lihat 4 arahnya ke kanan. 7 arahnya ke kiri. Maka bertemu juga. Maka kalau bertemu kayak gini, maka daerahnya adalah ini. Ya, pertemuannya. Oke, jadi HP-nya adalah min 2. Karena dia lingkaran kosong, berarti menggunakan tanda kecil aja. Kecil dari X, kemudian ini kecil sama dengan 0 karena penuh, atau 4 kecil sama dengan X kecil dari 7. Oke, selesai. Kita lanjut pada soal yang keempat. Soal yang keempat, seperti biasa kita ambil dulu yang dua akar, yaitu ada X kuadrat plus 3X kurang 18 besar sama dengan 0. Berarti ini kita faktorkan X, oke, besar sama dengan 0. Seperti biasa. Berarti kalau dikali hasilnya min 18, kalau ditambah hasilnya 3. Berarti plus 6 kali min 3. Begitu. Berarti X plus 6 atau sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sama dengan 0, kemudian X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, langsung saja ya, karena sudah sering saya jelaskan, berarti X kurang sama dengan min 6, ini jadinya X sama dengan 3 gitu ya. Oke, pakai titik uji.
Ya, kita menggunakan titik penuh karena menggunakan besar sama. Min 6, kemudian di sini 3, berarti misalkan X sama dengan 0 ya, maka jadinya adalah berarti 0 ditambah 6, kita substitusikan nilai X-nya 0 dikurang 3. Berarti ini 6 dikali dengan min 3, 6 kali min 3 yaitu min 18. Berarti min ya, 0, X-nya 0 kan berada di tengah, berarti nilainya min plus plus. Kemudian yang besar, oke, yang besar ke kanan berarti yang positif ya. Kalau tanda besar sama berarti yang positif. Kalau besar juga positif gitu ya. Oke, udah selesai. Kita lanjut yang di bawah akar yang kedua, yaitu 2x kurang 12 besar sama dengan 0. Berarti 2x besar sama dengan 12 pindah ruas jadinya 12. X besar sama dengan 12 per 2. Berarti X besar sama dengan 6. Oke, selesai. Setelah untuk akarnya selesai, seperti biasa, yaitu kita kiri kanan kita padatkan. Berarti jadinya akar X kuadrat ditambah dengan 3x kurang 18 besar sama dengan akar ini dikuadratkan ya. Oke, 2x dikurang 12 juga dikuadratkan. Kalau dikuadratkan seperti biasa hilang akarnya, maka tinggal x kuadrat tambah 3x kurang 18 besar sama dengan 2x kurang 12. Kemudian pindah ruas semuanya ke kiri karena memiliki x kuadrat. X kuadrat tambah 3x, nah, maka 2x pindah ruas jadinya kurang 2x. Kemudian ada min 18. Min 12 pindah ruas jadi plus 12 besar sama dengan 0. Berarti x kuadrat tetap, kemudian 3x kurang 2x yaitu tinggal x saja. Kemudian min 18 tambah 2 yaitu 6 ya. 6 min 6 besar sama dengan 0. Setelah itu tinggal difaktorkan lagi. Berarti x, kemudian x besar sama dengan 0. Kemudian x berarti di sini plus 3 kurang 2. Berarti jadinya x plus 3 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0. 3 pindah ruas jadinya min 3. Berarti x sama dengan 2. Pakai titik uji lagi. Nah, karena di sini menggunakan tanda besar sama juga. Berarti titik penuh min 3. 2. Oke. Misalkan ya kita misalkan x-nya dengan 0 juga ya. Oke, maka jadinya kita substitusikan ke dalam hasil ini. Berarti 0 ditambah 3. Kemudian 0 dikurang 2. 0 tambah 3, 3. Kemudian 0 kurang 2, min 2. 3 kali min 2, min 6. Berarti hasilnya kalau di daerah x sama dengan 0, hasilnya negatif. Plus ya. Kalau diuji boleh juga dimisalkan dengan min 4 di sini. Di sini 3 atau 4 boleh substitusikan ke dalam persamaannya. Oke, berarti kita dapatkan yang positif gitu. Oke, setelah semuanya tinggal kesimpulannya bikin garis bilangan. Kita tulis semua angkanya dari yang kecil sampai yang besar. Ada min 6, kemudian ada min 3, kemudian ada 2, kemudian ada 3. Oke. Setelah ini tinggal kita bikin arahnya lagi. Min 6. Min 6 arahnya ke kiri. Oke, min 6 arahnya ke kiri. Kemudian min 3. Min 3 juga arahnya ke kiri ya. Arahnya ke kiri. Kemudian 2 arahnya ke kanan. Oke. Kemudian 3. 3 ini arahnya ke kanan juga. Oke, berarti ke kanan. Seperti biasa. Sama-sama kiri berarti HP-nya yang paling kiri. Sama-sama kanan maka HP-nya adalah yang paling kanan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kecil dari min 6. Atau X besar sama dari 3. Oke, selesai. Oke. Saatnya teman-teman mencoba latihan. Silakan coba 2 buah soal ini dikerjakan. Kalau
masih bingung, boleh ditanya, atau ada bentuk-bentuk soal yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini video untuk pertidaksamaan bentuk akar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.